Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan sukacita. Hari ini, Senin tanggal 14 September 2020, kembali kami hadir dalam program renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mampukan kami Tuhan untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan kita hari ini ada dua. Yang pertama dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28, dan yang akan dibacakan pada hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Nabila, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Nabila. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 yang demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Nak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah kasih itu hukum. Pengertian kasih adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk, dan perasaan ini timbul apabila makhluk tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan sebagai hubungan keterkaitan antara manusia dengan sesuatu. Kasih dalam teologi Kristen yang dipahami oleh Thomas Aquinas adalah sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Sedangkan hukum adalah sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan antara lain untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sekarang bagaimana kalau disebut bahwa kasih
itu adalah hukum? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak orang salah mengira bahwa karena Allah adalah kasih, maka Ia tidak akan menghukum siapapun. Hal ini tentu tidak demikian. Seandainya Allah bersikap seperti itu, maka berarti yang pertama bahwa Allah atau Tuhan tidak adil. Yang kedua, Tuhan membiarkan dosa menguasai manusia. Dan yang ketiga, Tuhan mengingkari perkataannya sendiri bahwa kasih itu hukum. Dalam bacaan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28, di sana dikatakan, ketika seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus balik bertanya kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ketika orang itu menjawab dengan 2 hukum kasih, Yesus lalu menanggapi, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus dan kita pun tahu bahwa para ahli Taurat memang pandai dan menguasai semua aturan dan hukum. Namun sayangnya mereka tidak pernah melakukannya. Bapak, Ibu yang terkasih, bagaimana dengan pandangan bahwa hidup kekal bukan semata-mata usaha manusia, tetapi merupakan anugerah? Itu benar. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24, di sana dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Kita memang sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Namun bukan berarti kita bisa berbuat seenaknya. Karena anugerah keselamatan dari Tuhan hanya diberikan Tuhan 1 kali. Sebagaimana firman-Nya dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Di dalam ayat 6 di sana dikatakan, "Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum." Maka firman Tuhan hari ini yang telah dibacakan oleh anak kita Nabila tadi, dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan 18, mengingatkan kita untuk selalu waspada agar tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan tidak kehilangan pegangan yang teguh. Maka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam hati dan kehidupan kita, maka hidup kita akan penuh sukacita. Hidup kita akan damai sejahtera, bukan hidup yang mendendam, bukan hidup yang egois dan angkuh, maupun hidup yang serakah. Tuhan akan senantiasa menepati janji-Nya ketika kita selalu bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali berdoa.
Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat senantiasa bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan tidak membawa kami ke dalam kehancuran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, firman Tuhan pada hari ini. Semoga ini semua dapat mendasari aktivitas kami hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.